Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila untuk kelas 6 Kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 1 di bagian topik A, mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah anak-anak, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Pancasila. Nah, Pancasila yang terdiri dari 5 sila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Nah, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Mengamalkan Pancasila berarti menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, mengapa Pancasila penting? Nah, pilar kehidupan berbangsa. Pancasila berfungsi sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, memberikan arahan dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya, Pancasila itu sangat penting anak-anak. Kemudian, nilai-nilai universalnya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan bersifat universal dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Nah, inilah nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila, anak-anak. Kita lanjut berikutnya, yaitu landasan moral. Nah, Pancasila memberikan landasan moral yang sangat kuat bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong perilaku yang bermoral dan etis dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kita mulai dari sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna dari sila yang pertama yaitu mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu, contoh pengamalannya apa, Kak? Nah, contoh pengamalannya adalah beribadah secara rutin sesuai dengan ajaran agama, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Kemudian dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua yaitu mengakui dan memperlakukan setiap orang dengan adil dan beradab tanpa memandang latar belakang. Lalu contoh pengamalannya yaitu yang pertama, membantu orang lain yang membutuhkan tanpa membedakan suku, agama maupun ras. Contoh yang kedua yaitu menghargai hak asasi manusia dalam interaksi sehari-hari. Berikutnya kita ke sila ketiga. Nah, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Adapun makna yang terkandung dari sila ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Lalu contoh pengamalannya yang pertama, menghormati simbol-simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang memupuk persatuan, seperti upacara bendera ataupun gotong royong. Sila yang keempat yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna dari sila keempat yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Lalu contoh pengamalannya apa? Yaitu yang pertama, menghargai pendapat orang lain dalam diskusi ataupun rapat, mengikuti keputusan yang diambil secara musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Kita lanjut ke nilai-nilai Pancasila ke sila berikutnya, yaitu sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun makna dari sila kelima yaitu berusaha mewujudkan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Lalu contoh pengamalannya apa, Kak? Contoh pengamalannya yang pertama,
membantu orang kurang mampu atau membutuhkan bantuan. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari nilai-nilai Pancasila, sekarang kita akan membahas cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di rumah. Nah, di rumah sesuai dengan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, beribadah bersama keluarga dan menghormati agama anggota keluarga yang berbeda. Contoh yang kedua, mengajarkan anak-anak nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas. Kemudian, contoh pengamalan menurut sila yang kedua di rumah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya menghormati dan menyayangi setiap anggota keluarga dan membantu serta mendukung anggota keluarga dalam kesulitan. Kemudian cara mengamalkan Pancasila di rumah berdasarkan sila yang ketiga Persatuan Indonesia, yaitu menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak. Yang kedua, mengikuti dan menghormati aturan serta norma yang berlaku di keluarga. Yang keempat, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh mengamalkannya di rumah yaitu melibatkan seluruh anggota keluarga dalam pengambilan keputusan penting. Yang kedua, menghargai pendapat anak-anak dan membiasakan musyawarah dalam keluarga. Dan cara pengamalan yang kelima yaitu mengajarkan anak-anak untuk berbagi dan peduli terhadap sesama, membantu tetangga atau orang lain yang membutuhkan. Nah, ini cara pengamalan Pancasila di rumah. Kemudian kita lanjut ke cara pengamalan Pancasila dalam kehidupan di sekolah. Yang pertama, menurut sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, menghormati pelaksanaan ibadah teman-teman yang berbeda agama. Yang kedua, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah dengan penuh rasa toleransi. Menurut sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, contoh pengamalannya yaitu tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ataupun latar belakangnya. Contoh yang kedua, bertindak sopan dan santun terhadap guru dan teman-teman. Kemudian, cara mengamalkan Pancasila menurut sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia di sekolah. Yang pertama, dengan mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan yang memupuk rasa kebersamaan dan persatuan. Dan sila yang keempat, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, menghargai pendapat teman dalam diskusi kelas, misalnya dalam pemilihan ketua kelas. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam pemilihan ketua kelas atau organisasi siswa. Contohnya, kalian mengikuti atau aktif dalam organisasi OSIS. Selanjutnya, yaitu pengamalan Pancasila menurut sila yang kelima di sekolah, yaitu membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran, mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial untuk membantu yang membutuhkan. Kita lanjut ke cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Contohnya apa saja? Nah, menurut yang pertama, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menghormati tempat ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal. Pengamalan yang kedua yaitu kemanusiaan dan beradab. Contohnya, bersikap ramah dan hormat kepada semua orang di lingkungan sekitar, menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan beradab. Contoh yang ketiga yaitu menurut sila yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya, ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan kerja bakti, menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan masyarakat. Lalu, contoh pengamalan di masyarakat menurut sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, mengikuti rapat warga dan memberikan pendapat secara bijaksana. Yang kedua, menerima keputusan bersama dengan lapang dada dan bertanggung jawab. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh cara mengamalkannya yaitu membantu tetangga yang kurang mampu atau sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, mengadakan kegiatan sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nah, di keluarga sudah, di sekolah sudah, di masyarakat sudah. Sekarang, cara mengamalkan Pancasila dalam bernegara. Menurut sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, menghormati simbol-simbol agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan nasional. Contoh yang kedua, menurut sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memperlakukan semua warga negara dengan adil dan hormat, mendukung kebijakan yang memajukan hak asasi manusia. Lanjut ke sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya, menjaga keutuhan negara NKRI, kemudian mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Selanjutnya, sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, berpartisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokrasi lainnya, menghargai hasil keputusan yang diambil secara demokratis. Dan menurut sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa? Yang pertama, mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, terlibat dalam kegiatan sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, anak-anak, inilah contoh-contoh atau cara-cara kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, di sekolah, masyarakat, maupun negara. Nah, video pembelajaran kita sampai sini dulu. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye, anak-anak hebat.